Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya ingin ngobrol dengan Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Selamat datang ke Cokro, Kanjeng. Matur nuwun, Cokro. Ini yang beberapa kali lah kita ya. Iya. Tapi udah lama loh nggak kesini. Iya. Nah ini kan saya pengen bicarain tentang hal-hal perkembangan terbaru tentang Pak Jokowi, tentang Pak Prabowo, tentang Roy Suryo, pokoknya keramaian yang ada di Ini lagi rame. lagi rame. Jadi Iya, kan iya. kayaknya pas kita lagi taping ini ya beberapa atau sekarang masih kali ya kan Roy Suryo datang ke Mabes Polri. Bukan ke Polda. Ke Polda, ya datang ke Polda. Untuk menuntut ada gelar perkara apa dan minta supaya Pak Jokowi dihadirkan untuk diperiksa. Iya. Jadi nuntut Pak Jokowi diperiksa. Diperiksa dulu. Baru dia. Nah, sementara itu kita tahu di Solo kemarin kan Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo hadir di Nah. acara PSI kan di penutupan. Pak Jokowi ketemu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo datang ke rumahnya Pak Betul. Jokowi kan. Ada Gibran, ada Kaisang segala. Terus Pasti ada yang sakit hati itu. nah, itu makanya. Dan setelah itu kan ada foto-foto makan bareng di salah satu restoran kan, Pak Jokowi sama Pak Prabowo Iya, gitu. iya. Jadi ini pasti ada yang sakit hati gitu. Pastilah. Jadi ini ada dua peristiwa ini. Iya. Roy Suryo CS masih gencar gitu ya dengan Ada satu lagi tuh elitnya partai itu. oh si ini siapa? Dasko. Pak. Oh iya, itu juga rame. Rame lagi itu. Itu rame. Kita bahas satu-satu nanti. Boleh. Jadi kan Pak Dasko memberi komentar yang kemudian dipelintir seakan-akan itu kayak ngejek PSI atau nyerang PSI kan soal logo kan. Iya. Di acara yang pokoknya ekonomi kreatif atau apa begitu Iya, kan. iya. Jadi ada 3 hal ini soal Roy Suryo, soal Pak Prabowo dan Jokowi ketemu di Solo, dan soal tadi itu kaitannya dengan dengan politik lah ya, Pak Dasko dan lain-lain. Gimana? Kita ngobrol nyantai aja nih. Dari mana dulu kita bicara? Dari Roy Suryo dulu lah. Jadi gini ya. Ini kelihatannya kelompoknya Roy Suryo CS dengan pengacaranya katanya hari ini konferensi pers di Polda. Oke. Isinya itu minta Pak Jokowi dipanggil duluan. Ya, ini kayaknya ngatur Polda nih. Jadi Polda itu mau diatur-atur. Jadi kalau saya melihat antara hukum dan politik ini beda-beda tipis. Ya. Kalau Polda terpengaruh dengan omongan itu, omongan mereka ini itu politik. Ya, makanya akan ngulur. Kenapa? Misi mereka ini adalah mengulur. Oke. Mengulur itu bagaimana caranya diulur gitu. Gimana caranya supaya nggak segera pakai baju rompi oranye gitu ya? Ibarat apa, Mas? Oh itu, jadi itu kayak orang yang sudah mau tenggelam, kelentir lah istilahnya itu, ke bawah arus sungai itu. Apapun akan dia pegang untuk nyelamatin diri. Ada daun yang nggak jelas gitu aja dipegang, pokoknya apapun. Semua diajak-ajak. Semua diajak aja. Iya, jadi gimana? Jadi soal Roy Suryo, Jadi saya melihat ya, Pak Jokowi itu udah jelas yang ngelapor di BAP, berapa pertanyaan saya juga nggak tahu itu, sampai memberikan bukti data bahwa betul penghinaan itu apakah video atau apa, saya udah cukup. Cukup. Kalau kurang, misalnya nanti polisi akan manggil lagi. Ya. Setahu saya begitu kan. Ya. Tapi jangan lupa, Roy Suryo CS itu kan berhadapan bukan dengan Pak Jokowi aja. Berhadapan dengan ada 4 penggugat juga tuh. Oh, oke. Nah, Ya. tambah lagi satu lagi nih. Si Pak Paiman. Paiman. Ya. Yang mana aja dulu? Ya, Paiman kan melaporkan Betor Termasuk dan Roy Suryo ya. Iya. Iya. Jadi ini bertumpuk-tumpuk. Nah, kasus. jadi mereka mau nutupin bahwa jangan lupa selain Pak Jokowi ada 4 yang ngelapor. Jadi polisi juga jangan terkecoh. Setahu saya jangan terkecoh. Laksanakan ini. Karena ini masyarakat itu menunggu. Ya, termasuk tuh yang lagi lari ke Inggris tuh siapa itu? Berkuar-kuar Berkuar-kuar di sana.
diundang oleh beberapa perwakilan Indonesia di luar negeri. Katanya mau ke PBB lagi tuh katanya tuh. Jadi saya ngelihat ini kelompok sempalan ya. Kelompok ngawur. Saya anggap ini orang-orang ini virus. Ya. Jadi jangan lagi diformatkan politik. Pengacara itu memformatkan politik. Ya kan? Hukum saja. Karena ini negara hukum. Percayakan kepada hukum. Kalau mau menentukan keadilan, menentukan bahwa benar atau salahnya pengadilan. Nah itu pendapat saya tentang Roy Suryo dan teman-temannya. Ini ramai nih mereka ini. Bapaknya semua diundang tuh semua itu apa? Wartawan semua segala macam itu. Saya ketawa aja ngeliat. Nah itu makanya kan saya baca di mana itu ya kemarin tuh Kanjeng Norman bilang bahwa ini memang mereka ini sudah tahu akan atau sudah khawatir akan pakai baju rompi oranye. Udah pasti. Makanya mereka kemudian bikin manuver-manuver ini. Manuver gitu politik ya, bukan manuver hukum. Oke, manuver politik. Manuver politik. Jadi mau bawa kasus ini dilarikan ke politik. Gitu. Nah itu yang saya lihat itu. Termasuk komisi politik. Oke. Ya kan. Jadi seolah-olah itu Polda mau dikadalin. Nah, mudah-mudahan kalau Polda mudah-mudahan Polda tidak dikadalin. Ini negara hukum. Karena banyak yang mantau Polda ini. Ya, banyak masyarakat memantau tentang kerja Polda sekarang ini. Itu yang kita lihat itu. Tapi kalau menurut Mas Norman, Polda kan Polda segitu gampangnya kalau terpengaruh dengan Roy Suryo CS? Kelihatannya enggak lah ya. Lamban. Oh, oke. Kan ada kesannya lamban. Udah hampir 3 bulan. Laporan dari Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi itu sudah 3 bulan. Belum lagi yang tadi ya tambahan lagi. Para pendukung Pak Jokowi yang juga melaporkan Roy Jangan Suryo sampai CS. rakyat tanda tanya terhadap Polda. Ada apa itu di Polda? Ini mohon maaf ya Polda. Ya. Karena saya juga butuh penegakan hukum. Kita mau ngadu kemana lagi? Ya kan, masyarakat butuh keadilan. Ya Polda ini sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum. Nah kasus kayak gini ini kan kasus remeh-temeh. Kasusnya bukan kasus ini, remeh-temeh. Tapi orang kayak gini ini pecicilan orangnya. Itu istilah benar itu. Pecicilan. Ya. Tantang petenteng seolah-olah dia yang paling benar. Dia yang paling hebat, dia yang paling tahu. Semua diajarin. Termasuk Polda diajarin tuh sama kelompok Roy Suryo itu. Termasuk pengacaranya itu si Tompel itu. Siapa itu? Khozinuddin. Ya. Wah ngajarin dia seolah-olah lebih tahu. Seolah-olah dia pengacara yang paling hebat lah. Ini yang kita lihat itu. Ya, tapi masyarakat juga sudah tahu lah sekarang ini. Ya jangan lagi masyarakat diracuni dengan gini-ginian ya. Ini saya anggap virus ini. Ya kita tunggu aja Mas. Ya. Kita tunggu aja apa hasilnya ya. Nah itu. Nah terus kalau itu dibaca sebagai sebuah teks yang dikaitkan dengan teks lain, yaitu peristiwa di Solo. Nah ini jadi menarik karena kan selama ini kan ada kesan atau ada narasi bahwa Jokowi dengan Prabowo itu sudah nggak akur atau ada upaya untuk memecah belah lah gitu kan, pecah kongsi dan seterusnya. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok Roy Suryo kan untuk dompleng di politik ini kan. Kekuatan Pak Jokowi kayaknya sudah dianggap sudah tidak direken lagi nih oleh Prabowo gitu kan. Dia nyerang Jokowi terus gitu. Tapi yang di Solo ini menunjukkan sebaliknya. Presiden datang ke rumah Pak Jokowi. Terus kemudian datang ke penutupan PSI, Kongres PSI gitu kan. Terus makan siang bersama Pak Jokowi di rumah makan di Solo gitu. Jadi ini gimana Kanjeng Norman melihatnya ini? Ya, kalau saya melihat nih kelompok-kelompok yang sakit hati itu kelihatan tuh nggak tegel ngeliat gituan itu. Ya kan, ngelihat antara kompaknya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mereka melihat itu kelihatannya bagaimana gitu ya. Sakit hatinya mungkin makin mendalam gitu. Ya kan, itu nyata. Jadi yang selama ini yang mereka bikin bahwa seolah-olah Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak kompak, itu kan mereka juga. Sekarang dibuktikan. Pak Prabowo datang, memberi laporan perjalanan. Apa kata Pak Jokowi? Saya pantau kok. Hebat, saya pantau perjalanan. Kan luar biasa. Betul.
sampai menghadiri kongresnya PSI, Partai Solidaritas Indonesia, iya. gitu kan. Yang Pak Jokowi menyatakan tegas membackup, mendukung PSI, langsung ikut membesarkan PSI. Disambut gayung oleh Pak Prabowo. Ya. Saya suka dengan gajah. Iya, itu menarik itu. Jadi logo PSI itu ya. Logo PSI itu yang dipuji sama Pak Prabowo kan. Betul. Gitu. Itu binatang favorit saya itu. Iya. Gitu kan. Di rumah saya dia bilang itu, kata Pak Prabowo itu gajah semua itunya, patung-patungnya. Artinya ada yang akan datang ini kerjasama yang baik. Oke. Yang kita lihat ya. Ya. Apalagi yang punya partai ini anak-anak muda. Ya kita dukung dong anak-anak muda. Anak-anak muda kan kalau bicara IT, bicara masalah, itu kan mereka udah tahu semua. Ya. Beda kalau kita. Kalau kita kan masih gaptek gitu-gitu. Iya. Nah itu. Nah tapi gini, Mas Norman, kedatangan Pak Prabowo ke Jokowi itu juga kemudian di framing nih. Seakan ini presiden kok malah lapor ke Presiden Prabowo malah lapornya ke Pak Jokowi gitu kan. Framingnya kan begitu. Jadi tadinya di framing dipecah belah gitu kan. Ternyata gagal. Terus kemudian ketika datang di framingnya Prabowo tunduk kepada Jokowi gitu ya. Nah ini bagaimana Kang Norman melihat? Kalau saya melihat suka-suka Pak Prabowo dong. Kok lo yang sewot? Iya. Suka-suka Pak Prabowo. Kok yang mengatur? Yang ngerasain juga Pak Prabowo, yang menikmati juga Pak Prabowo, kok Anda yang sehot? Iya. Ya kan? Seharusnya Pak Prabowo nggak boleh begitu kan? Nah, itu nyata. Jadi Prabowo dengan Pak Jokowi itu nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Sehati. Ya. Kenapa sehati? Ya, Gibran wakil. Ya. Presiden. Apalagi Gibran ini terus terang aja nganggap Pak Prabowo ini kan bapaknya juga. Bapaknya Pak Gibran ini kan dua. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, betul. Saling mendorong. Tidak ada beban tuh di Pak Prabowo. Pak Prabowo tulus kalau saya melihat ini tulus. Nggak ada beban. Lu mau ngomong apa terserah. Ya. Dan ini sebenarnya peristiwa yang di Solo ini, pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kemarin itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo masih tetap konsisten sikapnya terhadap Pak Jokowi. Sangat. Kan pernah Pak Prabowo bilang kalau Jokowi disakiti bukan hanya Pak Jokowi yang sakit. Seluruh Gerindra, saya dan seluruh Gerindra juga ikut sakit. Iya benar. Itu kan konsisten berarti sampai sekarang deketnya kan gitu ya. Pak Prabowo itu konsisten dia kalau berteman sekali. Iya. Iya kan? Nah, ini yang kita sesalan ini kan teman-teman sejawatnya yang punawirawan itu. Yang berkhianat, merasa dekat dengan Pak Prabowo tapi maki-maki Pak Prabowo. Nah, ini yang kita sesalkan. Sampai ada yang mengancam menduduki Senayan gitu kan. Itu yang saya bilang tadi itu. Yang waktu itu kayaknya Kanjeng Norman komentarnya keras juga itu ya. Dia bilang akan berhadapan dengan pendukung relawan gitu kan. Karena dia gertak sambal, kita gertak sambal juga. Iya. Iya kan? Betul. Karena nggak berdasar itu masalahnya. Dasar hukumnya itu nggak kuat. Masa minta diterima di DPR, minta diperhatikan, lalu dilaksanakan. Kan itu masalahnya. Iya. Itu modusnya kayak modusnya Roy Suryo CS ya. Jadi kayak sama. Kayak memaksakan kehendak gitu ya. Sama. Ini Roy Suryo juga di Polda hadirkan Pak Jokowi sebagai diperiksa dulu gitu kan. Ini juga manuver kelompok pendukung Pak Makzulan juga melakukan pemaksaan kehendak juga kan. Benar. Jadi ini kayak apa? Mereka mengklaim sebagai kekuatan kita ketemu demokrasi. Masyarakat yang kayak gini. Ya, ini masyarakat yang kayak gini ini pernah ada ya dulu ya. Karena ini ada kelompok aliran tertentu ini yang bermain ini. Ya saya nggak perlu sebutkan. Saya tahu lah orang-orangnya itu semua. Dan pengertian bermain ini arahnya ke 2029 berarti? Oh tidak, kalau memang bisa pertengahan bisa dia gulingkan, dia gulingkan. Oh, oke. Hati-hati. Ya. Pertengahan sebelum ke 2029, memang bisa mereka mainkan. Ini kelompok jahat. Bahkan ada narasi misalnya mengulangi lagi 98. Itu kan. Jadi kayak ya itu modelnya begitu kan. Betul. Jadi
memaksakan kehendak itu seperti itu gitu. Nah, tapi yang menarik pernyataan Pak Prabowo di pidato penutupan Kongres PSI, Kanjeng Norman, kan dia bilang selain soal logo tadi ya, yang bahwa ternyata PSI logonya sesuatu binatang yang disukai oleh Pak Prabowo. Juga dia bicara tentang itu loh, gerakan Indonesia Gelap, kabur aja dulu apa itu ternyata di belakangnya ini ada kelompok yang bermain. Benar. Gitu. Gimana Bang? Jadi gini ya, Kanjeng Norman melihat kita di Indonesia banyak orang pinter, tapi minterin. Profesor apa, tapi yang dibicarakan bukan Indonesia maju, yang dibicarakan Indonesia gelap. Gila kan? Aneh gitu kan? Nah ini Pak Prabowo nggak suka. Lu pintar, lu profesor, lu tahu bangsa Indonesia, kok pesimis terhadap Indonesia? Jadi banyak orang pintar tuh minterin, kebablasan. Ini yang terjadi sekarang ini. Itu. Bahkan sekarang ini ramai ini. Jadi ada yang profesor yang pelin-pelan. Iya kan? Yang ex-rektor UGM. Ini terjadi. Ini apa kelompok bayaran atau bagaimana saya juga nggak tahu. Ya kan? Saya yakin mereka ini kelompok bayaran ini. Ya kan, siap pasang badan dan siap masuk penjara ini mereka. Ini yang kalau saya melihat ya. Ya kan? Kelihatannya nggak berhenti. Sebagai manusia yang punya ketimuran itu nggak bisa begitu dong. Yang punya agama. Ini dijejelin terus gitu. Nah ini yang saya curigai di situ. Ada kelompok di belakang layarnya bermain. Itu yang saya lihat itu. Dan Pak Prabowo juga menengarai itu. Sudah gitu tahu kelihatan Pak Prabowo udah mencium. Ya, ini tugasnya Pak Prabowo sebagai presiden ya. Dia punya badan intelijen, punya BIN, punya BAIS, ya monitor. Ya kan. Kita berdemokrasi bebas, silakan bebas, tapi ya jangan begitulah. Ya. Kalau ini kan enggak, ini terang-terangan di depan masyarakat Indonesia, itu masalahnya. Apalagi dunia sekarang udah dunia transparan. Ya kan? Dunia medsos. Anda nyeplak ngomong sedikit itu ribuan orang udah nonton itu. Itu yang saya lihat. Nah ini bahayanya tuh di situ. Dan itu yang diingatkan ya oleh Pak Prabowo gitu ya. Betul. Tentang bahayanya ada kekuatan di belakang manuver-manuver. Saya yakin ada. Indonesia gelap. Apalagi kan sekarang kabur aja dulu. Korupsi disikat-sikatin tuh. Coba yang Raja Minyak itu kan bohongnya mereka tuh. Sisa Pasir Rijal. Reza Khalid. Ya. Nah kalau ini Kanjeng Norman yang tadi yang kita bicarakan soal ini dampaknya lah, dampak politiknya ya terhadap konteks politik PSI dan kaitannya dengan partai-partai lain. Setelah Pak Jokowi menyatakan akan ikut membesarkan PSI, Pak Prabowo ikut hadir di penutupan Kongres PSI. Terus tadi itu pernyataan Dasko itu gimana membacanya? Kan kemudian dipelintir seakan-akan tuh mau dibenturkan gitu. Sebenarnya apa yang terjadi itu? Sebenarnya kalau Pak Dasko itu nggak nyinggung sampai ke sana. Kita aja yang mempelintir. Bukan kita, orang yang mencoba untuk memecah belah gitu. Banyak relawan mencoba begitu. Saya sudah nggak perlu lah. Artinya jangan kita ribut sendiri. Dasko, Gerindra sama kita udah satu kesatuan kok. Kenapa dicari soal kecil itu? Ya kan? Dasko mungkin nggak bermaksud ngomong meremehkan, melecehkan, nggak ada. Saya lihat nggak ada tuh melecehkan. Ya kan? Orang aja mempelintir. Iya. Ramai nih sekarang ini. Iya soal logo itu kan. Katanya gitu. Sempat juga katanya ditegur sama Pak Prabowo katanya Dasko itu. Di mata saya nggak ada masalah. Ya. Dan itu jelas, clear-nya itu menjadi sangat jelas tuh ketika Pak Prabowo hadir di acara PSI. Itu kan pernyataan Pak Dasko itu kan sebelum kan? Sebelum Prabowo menyatakan memuji logonya PSI apa gitu. Malah Pak Prabowo ngomong, coba partai yang baru kemarin ini menterinya banyak. Iya betul ya. Terus dia bilang kalau menyebut PSI itu dia agak emosional. Iya. Karena teringat PSI lama. Iya. Gitu kan? Iya, jadi kenapa? Jadi ada unsur bapernya gitu. Ingat bapaknya. Iya. Dulu bapaknya Pak Prabowo itu kan
di partai juga sosialis. Partai Sosialis Indonesia. Betul. Ya kan? PSI ini agak mirip-mirip di mata Pak Prabowo ini. Ya kan dia harus bina dong. Iya. Solidaritas. Ya kan, berarti kebersamaan. Apalagi ditambah logonya disenangi semua orang. Iya. Terutama disenangi Pak Prabowo, disenangi Pak Jokowi. Iya, betul, betul. Nah itu. Artinya, kalau saya melihat Pak Prabowo itu ingin membina mereka ini. Salah satu alternatif untuk yang ke depan ini ya PSI ini kita harapkan juga. Ya, tidak mengecilkan partai-partai lain ya. Nah, partai lain kan sudah mulai uring-uringan, dikomporin lagi. Wah, PDI bisa hancur ini segala macam kan begitu. Nah, ini menarik ini soal PDIP ini. Soal PDIP ini menarik. Jadi ini kan salah satu narasi yang berkembang terkait dengan tadi itu. Pengen memecah belah Jokowi dengan Prabowo itu kan terkait dengan kepentingan PDIP juga kan, narasinya kan begitu. Jadi Bu Mega dan PDIP bersedia untuk masuk asal Pak Jokowi disingkirkan. Masuk di mana? Masuk di dalam kelompoknya kubunya Prabowo gitu loh. Narasinya kan begitu narasinya ya. Nah, tapi kan ternyata sekarang terbukti bahwa keberlanjutan itu masih kemesraan itu masih tetap jangan berlalu gitu kan. Kemesraan itu masih tetap ada gitu antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, ini gimana Mas Norman melihatnya nih? Kalau saya melihat PDIP sebagai partai sebaiknya di luar aja. Hubungan pribadi dengan Pak Prabowo, Ibu Mega ya silahkan, kita tidak melarang. Ya. Kenapa? Karena masuk ke dalam pun juga banyak maunya, banyak permintaannya. Saya mau ikut ke koalisi Merah Putih, asal Gibran nggak ada. Nah, kan bisa kacau kan? Iya. Asal Pak Jokowi nggak ada di situ. Nah, kita membina kebersamaan ini udah lama. Ya, partai-partai itu udah menyatu sama kita semua. Ya, masa mau dirusak dengan gini-ginian? Nah, pendapat saya sebaiknya PDIP ya di oposisi lebih bagus. Bersama dengan sempalan-sempalan ini. Ini sempalan ini kan perlu kan? Nggak kuat dia. Dibantu dengan PDIP. Tapi ternyata PDIP juga diam-diam membantuin juga itu. Kasus-kasus ini sekarang ini. Ijazah dan segala macam itu. Ya itu Betor kan. Makanya. Itu kan politisi senior PDIP. Makanya. Meskipun itu pernyataannya ada yang dibantah oleh PDIP oleh elit PDIP yang lain, tapi kan Bitor masih tetap koar-koar gitu. Betul. Dan bicara tentang Bitor ya tidak lepas dari kelompok Roy Suryo CS kan. Betul. Makanya Pak Paiman kan menuntut keduanya ya. Betul. Kanjeng Norman kan pengacaranya ini juga Roy Suryo itu yang siapa itu? Selain si Tompel itu kan selain Fazinuddin, enggak tahu, lupa saya. Ya betul. Itu orang PDIP itu. Oh, oke. Ya. Yang dia bilang bahwa kelompok pengacara akan kirim surat ke DPR. Oh, iya betul yang ada pokoknya kelompok pengacara gitu ya. Itu PDIP. Saya kenal dia. Jadi PDIP ini sekarang kalau saya melihat itu dia belum terang-terangan. Udah nggak usah ini, lebih terang-terangan aja lah. Kita juga nggak marah, ini negara demokrasi kok. Iya. Tapi kalau PDIP gabung, kayaknya saya juga pribadi keberatan. Gitu. Banyak yang protes. Gitu. Iya. Udah lebih di situ aja lah. Ya. Gantian lah. PDIP udah 10 tahun Tapi itu. Tapi kalau kita bicara PDIP kan kita juga tahu bahwa ada faksi-faksi kan di situ. Kan ada yang keras itu kan kelompok faksinya Hasto, ya kan? Tapi kan Hasto sekarang sudah masuk kotak kan agak Sitorus segala itu kan agak sekarang kan kelompok Hasto tuh kelihatannya. Iya kan nggak segencar dulu kan serangannya. Tapi kan ada juga faksi yang lebih kompromistis, lebih Mbak Puan itu kan lebih kompromistis gitu kan. Iya. Jadi kan maksudnya ini juga nggak sepenuhnya satu warna gitu ya. Jadi kalau menurut Kanjeng Norman itu lebih baik tidak usah dimasukkan gitu ya. Pendapat saya, biarkanlah ya, jadi ganti-gantian lah. Iya. Iya kan? Orang berkuasa udah 10 tahun lebih ya untuk presiden, itu juga presidennya itu juga nggak terima kasih, dimaki-maki kan Pak Jokowi. Iya. Iya kan? Coba.
Betul. Padahal Pak Jokowi ikut membesarkan PDIP, bisa jadi besar kayak gitu. Ya kan? Itu yang tidak dilihat oleh orang-orang PDIP kan. Makanya. Seakan-akan jadi politik ini busuk dalam hati saya. Kotor ya. Iya. Nah itu. Nah kalau terkait dengan Pak Jokowinya sendiri, Kanjeng Norman. Ini menarik juga nih, saya pengen dengar komentarnya Kanjeng Norman soal serangan terhadap Pak Jokowi. Ini kan serangan kepada Pak Jokowi kan bukan hanya soal ijazah palsu kan. Ya. Apapun soal Pak Jokowi itu selalu jadi bahan serangan. Misalnya penyakit. Ya. Pak Jokowi sakit gitu kan. Wah, ini adalah karma, kutukan, macam-macam gitu. Terus sekarang Pak Jokowi sehat kan, biasa-biasa aja. Terus gimana suara-suara serangan? Nggak ada yang minta maaf, nggak ada yang... Jangan berharap minta maaf sama mereka. Iya. Namanya kelompok sakit hati. Namanya kelompok virus. Jangan berharap minta maaf. Jangan apa, ini tipu-tipuan. Nggak kaget lah ya, kalau mereka nggak minta maaf itu nggak mengagetkan. Nggak perlu. Udah memang begitu. Ya kan? Memang mereka disiapkan untuk itu. Kalau nggak ada dicari-cari. Apalagi Habib Rizik udah perintahkan itu. Cari kesalahannya itu. Jangan, pokoknya pemerintah tuh pokoknya nggak ada yang bagus. Itu Habib Rizik kepada kader-kadernya. Meskipun sekarang sudah nggak kekuatannya kan udah merosot banget tapi kan jadi konsultan masih. Iya. Konsultannya orang-orang ini kelompok virus ini. Ya kan, Rismon segala kan waktu itu berkunjung ke makanya ke Rizik Sihab kan gitu. Ini Habib Rizik juga ini virus besar kalau saya anggap ini. Ini bahaya. Tapi bagaimana caranya? Karena memang negara demokrasi. Ya kan? Dia berani. Itu yang namanya 8 poin itu. Seharusnya kan 9. Poinnya ke-9 itu idenya si Habib Rizik. Lengserkan, penjarakan Pak Jokowi. Jadi kan yang poin 8 itu kan soal pemakzulan. Betul. Mereka nuntut supaya Gibran dimakzulkan. Ada poin satunya lagi ya. Iya itu. Jadi ini kompak ini. Oke. Jahat mereka itu. Ya. Nah itu. Kenapa mungkin sakit hati kena HTI-nya dibubarin. Ya kan? Ya. EPI-nya dibubarin. Ya kena ini kelompok-kelompok radikal sih masalahnya. Kelompok yang bertentangan dengan Pancasila. Orang dikafir-kafirkan. Ini lagi rame juga nih sekarang ini di Jawa Barat tuh. Itu KDM itu lagi ramai dengan kelompok gini. Masalah rumah sakit, masalah apa. Iya. Nah ini. Panjang nih urusannya nih. Merambat kemana-mana. Kemana-mana. Gitu. Karena memang kelompoknya sudah ada. Ya, kan? Nah terus gini, Kang, saya tertarik nih. Pengen dengar dari Kanjeng Norman. Karena kan ngikuti cukup lama menjadi pendukung Pak Jokowi. Loh monggo. Memang kan namanya seruput. Jadi harus diamalkan tuh penyeruputannya. Saya juga pengen minum. Nah ini Pak Jokowi itu kan sudah purna tugas, ya kan? Dan fakta bahwa tetap diserang, ya Pak Jokowi. Saya kira sebagai presiden yang purna tugas itu yang paling brutal serangannya kan ke Pak Jokowi. Betul. Kan? Itu menunjukkan bahwa pengaruhnya itu masih tidak bisa diremehkan. Bahkan musuh-musuhnya pun masih tetap Pak Jokowi ini kekuatan politik yang serius. Sampai 2029. Ya, atau setelah itu juga. Makin gitu kan. Didondong, makin naik itu. Nah, terus sekarang ini peristiwa di Solo kemarin kan semakin menunjukkan bahwa pengaruh politik Pak Jokowi itu masih segar bugar. Sangat. Gitu kan. Nah, ini gimana kalau kemarin itu melihatnya? Turun sedikit ya, dari 82% menjadi 72%. Tapi dengan misalnya kasus Polda ini, langsung sudah dipanggilin semua, ratingnya naik lagi. Oke. Iya kan? Akan naik lagi. Ya kan? Ratingnya Pak Jokowi. Iya, ini pandangan saya ya. Oke. Ya, makanya saya pengen tuh Polda jangan ketipu. Ini politik atau hukum. Oke. Kalau hukum ya Polda laksanakan ini koridor hukumnya. Sudah lengkap itu. Ya, ada 4 organisasi ngelapor. Lengkap dengan bukti-buktinya. Ditambah satu lagi nih yang baru nih. Kelompoknya si siapa? Pak Paiman. Paiman. Iya. Pak Jokowi langsung
Dia bawa bukti-bukti, dia kasih lihat nih videonya, di mana menghinanya kan ada datanya. Tapi kan Polda kan sudah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan kan, ya. Iya kan? Bagusnya dipercepat. Dipercepat. Gitu ya. Jadi kalau penyelidikan bisa saja bulan depan deh nanti atau tahun depan. Iya. Ini kan jadi bola liar ini. Iya. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Roy Suryo CS untuk tampil diundang kemana-mana, selalu menarasikan itu gitu ya. Meracunin rakyat, meracunin masyarakat. Nah, tapi gini, Mas Norman, mereka ini kan gencar sekali nyerang Jokowi, ya kan? Di medsos, di media-media apa. Tapi toh demikian, pengaruh politik Pak Jokowi kan nggak turun gitu. Itu berarti gimana? Apakah ini masyarakat memang sudah tahu bahwa kelompok ini nggak bisa dipercaya? Karena begini, siapapun juga ini masalahnya kan cacat. Dulu jadi menteri bawa Beskom, bawa Panci. Ya. Berapa puluh miliar itu katanya itu. Baru dikembaliin 500 juta. Ya. Maka dibilang oleh Panci itu. Coba. Sempat masuk penjara kasus masalah yang di Borobudur. Ini orang udah kriminal. Residivis. Udah residivis. Ya. Jadi otaknya udah rusak. Jadi nggak bisa dipercaya. Tambah lagi Egy. Kan begitu juga. Ya. Sempat dia tuh berapa 40 hari di penjara. Nangis Bombay dari situ kan. Udah gitu kan dia pakai acting sakit gitu kan. Pakai kursi roda ke Polda. Ya kan? Padahal nggak sakit. Tapi kemarin tahu-tahu ada di IGIS nunjukin. Nih gua. Heroik banget gitu kan. Gua bilang ini orang sakit atau Saya pikir sakit ini orang ini. Ya artinya narasi-narasi toksik yang nyerang Jokowi itu nggak mempan ya bagi masyarakat luas, itu nggak mempan ya. Jadi kita cari panggung. Oke. Nah yang jadi masalah Egy ini berani pulang nggak dia? Kalau dia pulang, saya punya keyakinan tuh ya langsung ditarik gitu. Karena kan dia memang masuk dalam daftar 12, yang itu 12 kan. Orang iya betul, iya kan namanya ES. Karena berapa kali dipanggil kan nggak datang-datang. Nah itu. Ya sudah, ini negara hukum, makanya saya katakan kepolisian jangan terpengaruh dengan politik. Karena beda tipis. Ya. Antara hukum dan politik. Roy Suryo dan teman-temannya ini politiknya dimainin. Dengan retorika yang menurut dia itu bisa dia iniin. Bisa dia pakai untuk itu ya, ngulur-ngulur waktu itu ya. Waktu bergening. Termasuk itu Rismon kan kemarin juga ngelaporin Pak Jokowi gitu kan. Sama aja. Sama. Tapi kan sudah nggak mempan, lama-lama kan ketahuan belangnya semua. Iya kan, ketahuan. Mereka tuh bertubi-tubi. Kalau bisa tiap hari di konferensi pers. Saya pikir uang dari mana mereka ini. Iya kan. Nah ini yang saya lihat ya. Nah jadi saya berharap juga ke rakyat Indonesia juga harus jernih melihatnya. Ya. Podcast juga harus jelas. Saya kadang-kadang masuk di podcast orang, saya lihat dulu penontonnya itu. Kalau penontonnya ngawur-ngawur, wah ini bukan tempat saya ini kan gitu. Kejebak saya di sini kan. Ada. Ya kan. Makanya saya bilang di podcast ini hitam atau putih. Ya. Aliran hitam atau aliran putih. Nah itu. Betul. Nah untuk meluruskan ke putih itu kan nggak gampang. Ya, memberikan informasi-informasi ke masyarakat. Mudah-mudahan aja Cokro ini ke putih. Ya, amin. Iya. Jadi informasinya jelas gitu. Iya. Ya kan. Nah, terus ini mungkin yang sebagai pamungkas lah, pernyataan pamungkas dari Kanjeng Norman terkait dengan perkembangan terbaru lah ya. Jadi kan tadi yang ini saya mau closing remark-nya lah gitu. Kan ada tadi Roy Suryo tetap bermanuver untuk menuntut dan teman-temannya tadi. Ya, Roy Suryo CS memaksakan agar Pak Polda mendatangkan Pak Jokowi untuk diperiksa. Nuntutnya kayak itu. Terus tapi kan pada saat yang sama ada peristiwa yang menunjukkan hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo masih dekat gitu kan. Narasi pecah belah itu nggak mempan. Bukan masih dekat sekali. Sangat dekat ya.
Terus kemudian ya itulah yang tadi harapan terhadap Mas Norman. Nah, gimana Mas Norman melihat ini secara umum? Apakah Roy Suryo CS ini makin mengkeret gitu ya? Seperti kan kalau yang narasi pemakzulan kan udah mengecil kan sekarang gerakannya? Iya kan? Kalau Roy Suryo masih kenceng, tapi yang jenderal purnawirawan kan makin kecil. Masih gitu. juga, Mas. Masih juga ya. Oke. Nah, itu gimana? Tinggal belum nunggu gilirannya. Oke. Mereka satu-satu ngeluarinnya tuh. Ya kan? Jadi karena ini kelompoknya kelompok rusak. Kelompok virus. Kalau dikasih nggak akan mungkin sadar mereka. Memang sudah begitu. Ya, memang sudah diformatin seperti itu. Suruh insaf, suruh apa. Udah nggak mungkin lah. Namanya kelompok rusak. Ya. Saya dulu pernah ngucapin di sini kelompok udang. Oh, otak udang. Otak udang. Susah. Ya. Jadi jangan dibawa ilmiah kepada mereka. Gimana itu penjelasannya soal otak udang itu? Jadi kalau kepalanya busuk gimana? Kalau kepalanya busuk, itu busuk semua. Apa yang dia lihat itu busuk. Yang dia lihat itu busuk. Yang benar itu apapun yang dia lihat busuk gitu busuk. Ya? Namanya udang itu kan jalannya kan mundur. Oke. Iya. Udang itu bukan jalannya maju, mundur. Jadi kalau busuk semua. Jadi dia melihat sesuatu, dia yang paling benar, dia yang paling hebat. Ya coba dia perkataan-perkataannya, baik pengacaranya, apanya, tim yang lain. Kan merasa paling pintar. Merasa paling hebat meneliti, segala macam gitu. Ya, kita nggak bicara itu. Kita bicara status hukum. Ya kan? Ijazah palsu dan apa, kita hanya orang waras mengatakan kalau palsu atau tidaknya itu, lu tanya sama Universitas Gadjah Mada. Dan UGM sudah jelas sikap pernyataannya. Itu juga nggak percaya. Nah, makanya saya bilang ini kan kelompok perusak. Nah, kelompok perusak ini dipelihara sekarang ini oleh kelompok-kelompok tertentu. Iya. Nah itu tadi Mas Norman kan sedikit menyinggung soal ex rektor UGM ya, yang menarik ucapannya kan, kan bikin pernyataan untuk meralat bahwa dia kemudian. Saya diproses juga. Itu pertanda bahwa ini memang Roy Suryo CS arahnya segera jadi tersangka atau gimana bacanya? Oh enggak. Oh menurut ada kelompok-kelompok loh. Gini ya, di kelompok mereka itu bukan di situ aja. Di kalangan universitas juga banyak. Di kalangan mahasiswa juga banyak. Sudah lama mereka di kader. Iya. Menurut Kanjeng Norman ini harusnya diproses juga ya? Proses hukum. Tapi udah sepuh kasihan. Apapun namanya, ini negara hukum. Iya. Ya, jadi nyata kok. Bukti videonya ada. Beda kalau dengan dulu. Kan nggak bisa hilang. Lu ngomong begini. Masa sudah nyebar ya lagi kan, ya. Dan dalam surat pernyataannya itu kan Pak Sofyan itu tidak menyebut minta maaf kepada Jokowi atau apa. Nggak disebut nama, padahal di podcastnya dia nyebut nama gitu kan. Nah itu. Jadi nggak bisa. Ini udah serba transparan. Lu mau ngomong apa saja, ya kan, direkam. Nggak bisa hilang itu. Saya sebagai lawan mereka, saya simpen ini. Satu saat saya buka. Lu ngomong begini. Lu menghina ini. Lu begini. Saya bisa lapor. Nah mereka nggak sadar itu. Ya. Mungkin Pak Jokowi laporkan tuh video-video itu lebih sadis lagi itu kan. Mereka udah lupa. Karena tiap hari kan di media terus mereka kan. Iya. Maki-maki Pak Jokowi dan segala macam. Bukti. Itu bukti. Nyata kok. Nggak bisa dibohongin. Jam berapa, di mana tempatnya segala macam. Nah itu. Dan ini akan berkepanjangan kalau saya lihat ini. Tapi yang penting nih yang 12 orang aja dulu nih. Iya. Termasuk siapa itu yang bekas mantan ketua KPK itu udah kayak cacing kepanasan dia. Iya. Abraham Samad. Masa mau dibuka videonya? Memfasilitasi ada podcast ngundang kelompok-kelompok itu. Mungkin gitu kan? di tempat lain. Iya. Dia makanya Kanjeng Norman mengusulkan supaya minta supaya Polda itu mempercepat gitu ya. Untuk apa? Untuk jangan terlalu liar. Oke. Iya kan. Udah lengkap kok. Setahu saya apa lagi sih? Iya. 4 orang ngelaporin tuh lengkap. Betul. Bahkan terakhir dipanggil tuh relawan kita itu. Minta kelengkapannya. Iya kan? Iya. Videonya ini. Pak Jokowi juga ngelaporkan lengkap. Nah ini dengan perkembangan
sinyal dari Pak Prabowo yang menunjukkan bahwa hubungannya tetap dekat dengan Pak Jokowi, jangan-jangan itu punya dampak juga loh terhadap karena kan ini kan tadi kelompok yang pengen mereka pecahkan sakit hati nih, patah hati gitu kan, melihat fenomena ini. Nah ini gimana ngelihatnya ini dampaknya terhadap politik ke depan ini? Kepada siapa dampaknya? Kepada mereka? Enggak, maksudnya secara umum implikasinya. Ya terhadap para penyerang, terhadap begini. Para pembenci. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini maupun partai itu sudah menyatu. Kim Plus sudah menyatu, berarti kan backup Pak Prabowo. Ya. Termasuk relawannya Kim Plus. Hitung-hitungan aja. Berapa persen kekuatan mereka? Ya. Mereka kan kekuatan kan hanya 16% sama 24%. Itu aja lagi yang bermain itu mereka itu juga. Lawannya kita 58. Jadi kita nggak peduli dia mau bereaksi minta maaf, nggak peduli bagi kita. Realita. Jadi misalnya Pak Prabowo dekat peluk-pelukan dengan Pak Jokowi, cekakak-cekikik. Ya jangan marah, memang itu adanya. Jangan sewot. Jadi itu mungkin membuat mereka, waduh ternyata upaya kita untuk ini bayangan saya ya, upaya kita untuk mencah belah gagal total. Nggak mungkin. Tapi itu perlu dipelihara. Oke, ya. Supaya dinamis. Ya kan? Ya. Kalau dipelihara kan semua kan ramai, podcast juga hidup, semua hidup semua kan. Banyak ide kan, banyak tema kan yang kita tampilkan gitu. Pembelajaran ke masyarakat gitu. Saya yakin ya, ini yang kasus yang tadi Komisi Pers itu akan ramai, ini malam juga ramai saya lihat. Iya kan, yang tukang kompornya podcast, ada tuh kelompoknya ya kan. Mereka punya kelompoknya itu. Tukang kipas. Maupun podcast yang putih. Kan ada podcast ini hitam atau putih kan gitu. Ya. Nah, itu yang saya lihat. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mas Norman atas obrolannya, Kanjeng Norman. Dan saya kira ini obrolan yang akan berlanjut. Amin. Di episode berikutnya ya. Amin. Karena kan ini topiknya kan, temanya kan pasti akan berlanjut juga gitu. Karena nyambung ini. Nyambung, betul. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Cokro TV. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.